Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan 4 speedboat untuk reaksi cepat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini dalam rangka memperkuat armada untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia termasuk praktik perikanan ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat armada untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk praktik perikanan ilegal dengan meluncurkan 4 speedboat unit reaksi cepat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Batam. Peresmian beroperasinya 4 armada speedboat dengan nama Hiu Biru tersebut menegaskan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Penamaan hiu biru menggambarkan karakteristik perenang cepat yang menjadi ciri khas ikan tersebut. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, praktik perikanan ilegal di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia harus diberantas, sehingga unit reaksi cepat PSDKP bertugas khusus menjaga wilayah yang selama ini dianggap rawan penyelundupan benih-benih lobster dan penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan dan menindak tegas pelaku. Menteri KKP juga mengimbau jajaran Ditjen PSDKP menjaga integritas dalam menjalankan operasi serta memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan berjalan optimal. Maraknya pelanggaran seperti penyelundupan BBL, destructive fishing, illegal fishing, dan masih banyak lagi pelanggaran lain. Tentu termasuk pelanggaran reklamasi dan lain sebagainya. Pembangunan pulau-pulau kecil juga menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan, juga harus diawasi. Tentunya membutuhkan sarana pengawas yang memadai. Kehadiran speedboat pengawas hiu biru sebagai unit reaksi cepat Ditjen PSDKP merupakan langkah nyata KKP untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada 2 titik penting dalam melakukan intervensi pencegahan stunting, yakni sebelum bayi lahir dan sudah kelahiran. Dengan adanya 2 titik kritis ini, Kemenkes mendesain program intervensi sensitif dan spesifik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kick-off audit kasus stunting yang digelar bersama BKKBN secara virtual mengatakan, terdapat 2 titik penting dalam melakukan intervensi pencegahan stunting. Pertama, intervensi harus dilakukan sebelum kelahiran. Penyebab stunting karena ibu hamil pada saat remaja sudah kurang gizi dan anemia. Hal tersebut berkontribusi sekitar 23% penyebab anak lahir stunting. Kedua, intervensi setelah kelahiran, di mana stunting meningkat signifikan pada usia bayi 6 hingga 23 bulan akibat kurang protein hewani pada makanan pendamping ASI yang mulai diberikan sejak usia 6 bulan. Dengan adanya 2 titik kritis ini, Kemenkes mendesain program intervensi spesifik dan sensitif agar tim pendamping di lapangan mudah memahami apa yang harus dilakukan dan dampaknya terhadap penurunan stunting akan lebih jelas. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum RI menjalin kerjasama dengan Independent Electoral and Boundaries Commission Republik Kenya. Tujuan ruang lingkup kerjasama ini guna bersama-sama mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan profesionalisme manajemen pemilu. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan Independent Electoral and Boundaries Commission Republik Kenya mengenai bidang manajemen pemilu. Menurut Ketua KPU Republik Indonesia Ilham Saputra, MOU ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Kenya, khususnya kerjasama bilateral antara KPU Republik Indonesia dengan IEBC Republik Kenya dalam hal manajemen pelaksanaan pemilu.
IEBC Republik Kenya memandang penting bekerja sama dengan KPU RI atas pengalamannya menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Ruang lingkup kerjasama antara KPU RI dengan KPU Kenya antara lain soal pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pengetahuan di bidang informasi, komunikasi, dan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan dari ruang lingkup pengembangan yaitu bersama-sama mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan profesionalisme manajemen pemilu. Ladies and gentlemen, in recent years, KPU RI has been very active in collaborating with foreign stakeholders, both election management bodies and foreign non-governmental organizations. Today, KPU RI has the opportunity to collaborate with IEBC Kenya to the signing of the MOU in the field of electoral management. IEBC Kenya is the first EMB from the African continent to collaborate with KPU RI through the signing of the MOU. This agenda is very good opportunity for both parties to know each other better, not only through today's activities, but also we hope to establish a closer communication at the next opportunities both online and offline. Bank Indonesia akan melanjutkan akselerasi digitalisasi dan memperkuat sistem pembayaran dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan catatan nilai transaksi uang elektronik yang meningkat sebesar 27,1 triliun per Februari 2022. Bank Indonesia melaporkan nilai transaksi digital banking meningkat 46,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi 3.732,8 triliun rupiah pada Februari 2022. Nilai transaksi uang elektronik juga tumbuh 41,35% mencapai 27,1 triliun rupiah pada bulan lalu. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi dari perbankan digital banking. BI melanjutkan akselerasi digitalisasi dan memperkuat sistem pembayaran yang cemumuah, yakni cepat, mudah, murah, aman, dan handal dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi. Inovasi sistem pembayaran terus didorong, termasuk akseptasi transaksi BI Fast melalui perluasan kanal layanan, pendampingan kepada peserta, dan edukasi kepada masyarakat. Bank Sentral juga tetap melanjutkan penerapan program SIAP yakni sehat, inovatif, dan aman pakai KRIS untuk mendukung pencapaian 15 juta pengguna baru pada tahun 2022 untuk mendorong konsumsi masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah juga terus diperkuat dalam rangka memperkuat sinergi dan percepatan digitalisasi pembayaran melalui akselerasi elektronifikasi bantuan sosial pemerintah, transaksi pemerintah daerah, dan berbagai moda transportasi. Sementara itu, ia menyampaikan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, debit, dan kredit juga mengalami pertumbuhan 2,88% menjadi 596,2 triliun rupiah. Di sisi tunai, uang kartal yang diedarkan pada Februari 2022 meningkat 12,49% mencapai 881,5 triliun rupiah. Pemirsa, Bank Indonesia mengaku optimistis kinerja ekonomi Indonesia masih akan tetap kuat bergerak di kisaran 4,7% hingga 5,5%. Hal ini didukung oleh meredahnya penyebaran COVID-19 varian Omikron, perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi dan bangunan, serta positifnya pertumbuhan konsumsi pemerintah. Di tengah meningkatnya resiko geopolitik Rusia dan Ukraina, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 4,7 hingga 5,5%. Peri menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik di Indonesia masih kuat seiring dengan meredahnya COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Selain itu, kuatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditopang oleh perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi non-bangunan, serta positifnya pertumbuhan konsumsi pemerintah. Kinerja ekspor juga dinilai baik terutama untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
Sejumlah indikator ekonomi pada awal Maret 2022 tercatat tetap baik seperti penjualan eceran, keyakinan konsumen, penjualan semen, dan mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Kedepannya kinerja ekonomi di Indonesia akan tetap baik ditopang dengan kegiatan vaksinasi, kebijakan persyaratan perjalanan yang lebih longgar, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan pemerintah. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 4,7 sampai 5,5%. Tak hanya itu pemirsa, dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% yang mengacu pada potensi inflasi fundamental di kuartal ketiga tahun ini. Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di level 3,5% pada Maret 2022. Hal ini diumumkan BI dalam rapat Dewan Gubernur pada Rabu hingga Kamis 16 dan 17 Maret kemarin. Penahanan suku bunga acuan di level 3,5% dilakukan BI selama 13 kali berturut-turut. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, penahanan suku bunga acuan di level 3,5% mengacu pada potensi inflasi fundamental yang berpotensi terjadi di kuartal 3 tahun ini. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan tetap terkendalinya inflasi, serta sebagai upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang meningkat, terutama terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Selain menahan suku bunga acuan, BI juga menahan suku bunga deposit facility di angka 2,75% dan suku bunga lending facility di level 4,25%. Di kesempatan yang sama, Peri juga mengatakan Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi dalam berbagai cara. Undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintahan daerah merupakan upaya penguatan desentralisasi fiskal. Melalui hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, diharapkan dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD menjadi langkah maju dalam reformasi tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terlebih mendukung perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan ada 4 hal yang ingin dicapai dengan adanya Undang-Undang HKPD tersebut. Di antaranya, mengurangi ketimpangan baik secara vertikal dan juga horizontal antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, serta meningkatkan penerimaan pajak di tingkat daerah. Ketimpangan vertikal artinya antara kemampuan pemerintah pusat dengan kemampuan pemerintah daerah itu adalah kita sebut kadang-kadang kalau timpang itu ketimpangan vertikal itu menurun dan horizontal antar daerah juga menurun. Tentu dalam kapasitas pekerjaannya masing-masing. Lalu setelah itu ada pilar kedua, yaitu penguatan penerimaan pajak di tingkat daerah. Selain itu diharapkan dengan adanya Undang-Undang HKPD ini mampu meningkatkan kualitas belanja daerah serta terjadinya harmonisasi belanja pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pemirsa, di segmen berikutnya Kominfo Newsroom segera kembali dengan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai transformasi Indonesia dalam industri perikanan serta cuaca dari BMKG. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.